Hey Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Ini adalah recap dari film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Bayangin nih, kalian punya satu cincin jahat yang punya kekuatan kegelapan. Dan kalau kalian pakai cincin ini, kalian bisa menghilang. Tapi kalian diincar sama pasukan setan dan bosnya adalah bayangan mata satu, Illuminati. Dan kalian punya misi untuk menyelamatkan dunia. Selamat datang di Middle Earth. Ini dia recap film The Lord of the Rings 1, The Fellowship of the Ring. Film The Lord of the Rings adalah salah satu film garapan Peter Jackson yang sukses menggarap film lain seperti Mortal Engines dan juga King Kong. Dan film ini diadaptasi dari novel fantasi berjudul sama karya pengarang ternama J.R. Tolkien. Film ini sendiri dibuka dengan narasi seorang elf bernama Galadriel yang menceritakan tentang terciptanya cincin-cincin sakti yang diberikan kepada para pemimpin elf, dwarf, dan juga manusia. Tanpa mereka sadari, seorang penguasa kegelapan bernama Sauron juga menciptakan cincin sakti yang punya kekuatan untuk mengendalikan para pemegang cincin sakti lainnya, yang kemudian dikenal dengan nama One Ring. Sauron lalu menggunakan One Ring untuk menguasai dan memperbudak seluruh daerah yang ada di Middle Earth. Para elf dan manusia kemudian membentuk sebuah aliansi perlawanan untuk berperang melawan Sauron dan pasukan Mordornya di kaki gunung Doom. Saat pasukan aliansi hampir memenangkan pertempuran ini, Sauron akhirnya datang dengan kekuatan cincinnya dan berhasil membantai sebagian pasukan aliansi, termasuk membunuh Raja Gondor, Elendil. Setelah Elendil mati, anaknya Isildur kemudian mengambil pedang patah milik ayahnya dan menebas tangan Sauron yang membuat jari Sauron terpotong dan memisahkan Sauron dari cincin One Ring-nya. Sauron pun kemudian hancur dan pasukan aliansi akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Mordor. Isildur kemudian mengambil cincin One Ring dan akhirnya tergoda untuk menyimpan cincin itu untuk dirinya sendiri dibandingkan dengan menghancurkan cincin itu dan mengakhiri kejahatan Sauron untuk selamanya. Selanjutnya, beberapa waktu setelah pertempuran selesai, Isildur yang sedang berjalan dengan pasukannya di sebuah hutan akhirnya diserang oleh para orc yang kemudian membunuh Isildur dan membuat cincin Sauron hilang tanpa jejak. 2500 tahun berlalu dan cincin Sauron akhirnya ditemukan oleh Gollum yang kemudian membawa cincin itu ke tempat tinggalnya di pegunungan berkabut dan menyimpannya selama 5 abad. Sampai satu hari, cincin itu pun hilang dari tangan Gollum dan ditemukan oleh seorang hobbit bernama Bilbo Baggins yang kemudian dibawa pulang oleh Bilbo ke tempat tinggalnya di sebuah desa hobbit bernama Shire. 60 tahun kemudian, di ulang tahun Bilbo yang ke-111, Bilbo akhirnya bertemu kembali dengan teman lamanya, seorang penyihir bernama Gandalf the Grey. Bilbo lalu memberitahu Gandalf tentang niatnya untuk pergi dari Shire dan menjalani petualangan terakhirnya. Bilbo juga menitipkan kepada Gandalf warisan untuk keponakannya Frodo berupa cincin milik Bilbo. Gandalf pun lalu menginvestigasi cincin itu dan kemudian mengetahui bahwa cincin itu adalah One Ring milik Sauron. Gandalf juga mengetahui bahwa para orc kini sudah menangkap Gollum yang kemudian memberitahu mereka tentang lokasi dari cincin One Ring yang ada di Shire. Gandalf lalu bertemu dengan Frodo dan menyuruhnya untuk meninggalkan Shire agar Frodo bisa selamat. Frodo pun akhirnya nurut-nurut aja sama perintah Gandalf dan kemudian pergi dengan sahabat baiknya bernama Samwise Gamgee yang dipaksa sama Gandalf buat nemenin Frodo dalam perjalanannya gara-gara Sam nguping obrolan dari Frodo dan juga Gandalf. Sementara itu, Gandalf lalu pergi ke Isengard untuk bertemu dengan seorang penyihir bernama Saruman dan meminta nasihatnya tentang cincin One Ring yang dia temukan di Shire. Sampai akhirnya, Gandalf tahu bahwa Saruman sekarang bekerja untuk Sauron dan mengetahui bahwa 9 kesatria undead milik Sauron bernama Nazgul kini sedang memburu Frodo di Shire. Saruman lalu menyerang Gandalf dengan kekuatan sihirnya dan memenjarakan Gandalf di Isengard. Sementara itu, dua orang hobbit bernama Merry dan Pippin lalu bertemu dengan Frodo dan Sam dan ikut ke dalam perjalanan mereka, terutama setelah mereka kini dikejar oleh para Nazgul. Para hobbit ini akhirnya berhasil lolos dari kejaran Nazgul dan pergi menuju daerah Bree untuk bertemu Gandalf di sana. Setelah sampai di Bree, para hobbit ini lalu memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan bernama The Prancing Pony selagi menunggu Gandalf. Namun sayangnya, Gandalf tidak akan pernah datang ke Bree karena Gandalf sekarang sudah dipenjara oleh Saruman.
Bukannya bertemu dengan Gandalf di sana, para hobbit malah bertemu dengan seorang pengembara asing bernama Strider yang kemudian menyelamatkan mereka dari para Nazgûl yang mencoba membunuh para hobbit ini. Strider sendiri ternyata adalah orang suruhan Gandalf yang bertugas untuk menemani para hobbit hingga sampai ke Rivendell. Tidak hanya itu, Strider sendiri adalah nama samaran dari Aragorn, seorang pangeran dan pewaris tahta dari kerajaan Gondor. Strider atau Aragorn pun kemudian membawa para hobbit ke Rivendell, di mana dalam perjalanannya mereka lalu diserang oleh para Nazgûl yang kemudian membuat Frodo terluka parah. Di saat Aragorn dan para hobbit sedang mencoba menyembuhkan luka Frodo, seorang elf bernama Arwen kemudian datang menemui mereka dan membawa Frodo dengan kudanya untuk pergi ke Rivendell. Singkat cerita, Arwen akhirnya berhasil membawa Frodo dengan selamat ke Rivendell dan Frodo pun kemudian dirawat sampai sembuh di sana. Setelah sadar, Frodo kemudian bertemu dengan Gandalf yang menceritakan kepada Frodo bahwa dia bisa kabur dari Isengard karena mendapatkan pertolongan dari elang raksasa bernama Gwaihir yang kemudian mengantarkan Gandalf ke Rivendell. Lord Elrond, pemimpin para elf di Rivendell dan ayah dari Arwen, lalu mengadakan sebuah pertemuan dengan perwakilan ras utama di Middle-earth, yaitu para dwarf, elf, dan juga manusia, untuk membahas siapa yang akan membawa One Ring ke Mordor dan menghancurkan cincin itu di Gunung Doom. Saat tidak ada satupun yang bersedia untuk membawa One Ring ke Mordor, Frodo pun dengan sukarela menawarkan dirinya untuk membawa One Ring ke Mordor supaya bisa dihancurkan selamanya. Selain Frodo, beberapa orang juga kemudian menawarkan diri untuk menemani Frodo dalam perjalanannya menuju Mordor, yaitu para hobbit, Sam, Merry dan Pippin, Gandalf si penyihir, Aragorn dan Boromir dari ras manusia, Gimli dari ras dwarf, dan Legolas dari ras elf. Kesembilan orang tersebut kemudian dinamakan oleh Lord Elrond sebagai kelompok The Fellowship of the Ring. Sebelum Frodo dan kelompoknya berangkat, Frodo sempat bertemu dengan pamannya Bilbo dan kemudian memberikan Frodo pedang lamanya bernama Sting dan juga sebuah baju pelindung bernama Mithril. Keesokan harinya, The Fellowship of the Ring akhirnya berangkat menuju Mordor melewati jalur selatan di Middle-earth. Saat mereka tiba di Gunung Chaldras, Saruman kemudian menghambat perjalanan mereka dengan membuat sebuah badai salju yang menyebabkan longsoran salju jatuh ke arah mereka. Hal ini pun kemudian memaksa mereka untuk mengganti jalur perjalanan menuju tambang para dwarf di Moria. Sesampainya di sana, mereka akhirnya mengetahui bahwa seluruh dwarf di Moria sudah dibunuh oleh pasukan orc. Mereka pun akhirnya diserang dan kemudian bertarung dengan pasukan orc dan juga troll yang datang ke arah mereka setelah Pippin secara tidak sengaja memicu alarm keamanan yang dibuat oleh para orc. Mereka yang kalah jumlah akhirnya lari dan dikejar-kejar oleh seluruh pasukan orc yang ada di Moria. Dalam prosesnya, Gandalf akhirnya harus jatuh ke jurang setelah melindungi mereka dari serangan iblis api bernama Balrog. Setelah kehilangan Gandalf, perjalanan The Fellowship of the Ring pun kemudian berlanjut ke daerah Lothlorien, di mana di sana mereka bertemu dengan seorang elf bijak bernama Galadriel. Galadriel lalu menunjukkan kepada Frodo sekilas gambaran masa depan tentang Shire yang akan hancur dan seluruh hobbit di sana yang akan diperbudak oleh Sauron jika Frodo gagal dalam misinya. Galadriel kemudian meyakinkan Frodo yang kini terlihat bimbang untuk terus melanjutkan misinya ke Mordor dan memberitahu Frodo bahwa salah satu temannya akan mencoba untuk mengambil One Ring dari Frodo. Galadriel juga kemudian memberikan bekal kepada The Fellowship of the Rings berupa biskuit, jubah, dan juga senjata baru. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati sungai Anduin menuju Port Galen, di mana mereka lalu berhenti dan beristirahat di sebuah daerah bernama Fall of Rauros. Saat mereka istirahat, Boromir kemudian dengan paksa berusaha merebut One Ring dari Frodo. Frodo pun akhirnya berhasil kabur dari Boromir setelah dia memakai One Ring yang membuat dirinya tidak terlihat. Selanjutnya, secara tiba-tiba sekelompok orcs dan juga Uruk-hai kemudian menyerang kelompok The Fellowship of the Rings, di mana dalam prosesnya Boromir pun akhirnya mati dan juga para hobbit yaitu Merry dan Pippin kini menjadi tawanan dari para pasukan orcs. Aragorn kemudian berusaha melindungi Frodo dari para kejaran orcs dan juga Uruk-hai yang kemudian membuat Frodo bisa kabur dengan selamat dari sana. Frodo yang tidak ingin teman-temannya mendapatkan pengaruh jahat dari One Ring akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri ke Mordor. Sebelum akhirnya Sam datang menyusul Frodo dan meminta untuk bergabung dalam perjalanan Frodo. Frodo akhirnya menerima Sam sebagai partner petualangannya dan memulai perjalanan mereka menuju Mordor. Dan disinilah film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring berakhir. Jadi itu dia kira-kira garis besar dari film The Lord of the Rings 1, The Fellowship of the Rings. Dan kalau kalian mau tahu detail, silakan nonton filmnya langsung di Netflix. Nggak ada. Kalau begitu nonton filmnya di Amazon Prime. Nggak ada juga. Nggak ada juga.
di HBO Max? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu di Indo XX1. Yeay! So like video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa follow sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.